Tumekolil ma'iddati maring waduk maring weteng. Walau ma'an senajan anane roji iku banyu. Senajan anane roji iku banyu. Amar roji'u qoblal wusuli ilaiha yakinan aw ihtimalan. Fala yakunu najisan wala mutanajjisan. Amar roji'u anapun utawi barang kang bali. Qoblal wusuli ing dalem sadurunge tumeka. Ilaiha maring ma'iddah. Ilaiha maring ma'iddah. Yakinan kelawan yakin. Awi ihtimalan utawa ing dalem kememperane. Ya Allah ya Rabbi ya Karim fala yakunu. Iku fala yakunu mongko ora ana apa ar-raji' qoblal wusul. Ora ana iku najisan najis. Wala mutanajjisan lan ora kena najis. Wala mutanajjisan lan ora kena najis. Khilafan halinulayani. Lil Qafali maring Imam Qafal. Lil Qafali maring Imam Qafal. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa aftalan awe fatwa. Sapa syekhuna guru ingsun Al Imam Ibnu Hajar Al Haytami. Awe fatwa anna sobiya ing sak temene lari. Iku idab tulia. Ari kali den cuba sapa sobi. Bitatabu'il qai'i kelawan nuli-nuline mutah. Bitatabu'il qai'i kelawan nuli-nuline mutah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Idab tulia mau tadi khabar ya. Ufiya mongko den ma'fu. Ufiya mongko den ma'fu. Apa an sadyi ummihi. Apa an sadyi ummihi saking pentile ibuke sobi. Apa an sadyi ummihi saking pentile ibuke sobi. Ad-dakhili kang manjing apa sadyi. Ad-dakhili kang manjing apa sadyi. Fihi. Fihi ku duduk fi huruf jar lho. Fihi ku famun. Fihi ing dalem cangkeme sobi. La'an muqabbilihi. Ora saking wong kang ngambung ing sobi. Au mumasihi. Utawa dempok ing sobi. Utawa wong kang dempok ing sobi. Wa kamir rotin lan kaya peru apa peru to iku. Bahasa Jawa niku. Pahit lho, Pak. Padahal kotoran. Wala bani ghairi makulin lan susune hayawan kang ora halal dan pangan daginge. Ilal adamiyah angin anak Adam. Ilal adamiyah angin anak Adam. Wajirati nahwi ba'irin. Wajirati nahwi ba'irin lan gayemane sepadani unta. Lan gayemane sepadani unta. Amal maniu fatahirun khilafan limalikin. Amal maniu anapun tawi mani. Amal maniu anapun tawi mani. Iku fatahirun mongko kang suci. Khilafan halinulayani. Limalikin maring Imam Malik. Limalikin maring Imam Malik. Wa kadzabal ghamu ghairi ma'iddah. Min ra'sin aw sadrin. Bismillahirrahmanirrahim. Pun, cek wae to terang-terang iki. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, entek wisan. Kurang iki. Ya Allah, wah sariawan gaya dia. Wa kadzabal ghamu ghairi ma'iddatin min ra'sin aw sadrin. Wa kadzalan kelawan kaya iki lamani. Wa kadzalan iku kaya iki lamani. Bal ghamu ghairi ma'iddatin utawi riyae sakliyane weteng. Utawi riyae sakliyane weteng. Min ra'sin saking sirah. Aw sadrin utawa dodo. Wa ma'un lan banyu. Sailun kang mili apa mak
min famina imin saking tutuke wong kang turu, saking tutu kang turu, air yang mengalir dari mulutnya orang yang tidur, wa huwa iler, itu namanya maun sail min famina imin, walau natinan, senajan anane mak iku kang basin, senajan anane mak iku kang basin, masih basin, au asfaro tawa kang kuning, itu hukumnya suci malam yatahaqqaq, ing dalem selagine ora dadi nyoto, ing dalem selagine ora dadi nyoto, apa annahu sak temene mak, apa annahu sak temene mak iku min maidatin saking weteng, iku min maidatin saking weteng, illa mimman angin saking uwong, illa mimman angin saking uwong, ubetulia kang den cuba sapa man, ubetulia kang den cuba sapa man bihi kelawan mak, bihi kelawan mak, fayu'fa'an huwa ing kathura, fayu'fa mongko den ma'fu, fayu'fa mongko den ma'fu apa anhumma, apa anhumma wa ing kathura, senajan ake apa mak, senajan ake apa mak, warutu batu farjin, lan teles-telese farji, warutu batu farjin lan teles-telese farji, ai kubulen tegese kubul, alal asohi miturut ing atase kaul asoh, wa yautawi rutubah iku maun banyu, abyadu kang putih apa mak, abyadu kang putih apa mak, mutaraddidun kang mider-mider, mutaraddidun kang mider-mider apa mak, bainal madhi ing dalem antarane madhi, wal araqi lan keringet, cairan putih yang keluar dari kemaluan wanita, itu hukumnya juga sama, sama suci, suci. Yakhruju min batinil farji alladzi la yajibu ghusluhu, yakhruju kang metu apa mak, min batinil farji saking batine farji, alladzi la yajibu kang ora wajib apa ghusluhu mbasuh ing batinil farji, bi khilafi ma kelawan bedani barang, bi khilafi ma kelawan bedani barang, yakhruju kang metu apa mah, yakhruju kang metu apa ma mimma saking panggonan, yajibu kang wajib apa ghusluhu mbasuh ing ma marupane panggonan niki wau, fa innahu tahirun qat'an, fa innahu mongko sak temene ma iku tahirun kang suci, ku tahirun kang suci, qat'an kelawan sepakati ulama, wa ma yakhruju min wara'i batinil farji fa innahu najisun qat'an, wa man barang, wa malan barang ai wa bi khilafi ma, wa malan bedani barang, yakhruju kang metu apa mah, metu min wara'i batinil farji saking burine utawa jabane utawa burine batine farji, fa innahu mongko sak temene mah iku najisun najis qat'an kelawan sepakati ulama, kakulli kharijin kaya sekabehane barang kang metu, metu minal batini saking batin, minal batini saking batin, wakal ma'i al khariji ma'al waladi au qablahu. Pun ini terangane dawa Pak. Pun sekarang melanjutkan keterangan pembahasan masalah barang-barang najis. Kemarin sudah disebutkan beberapa hal yang termasuk daripada barang najis. Najis itu artinya tidak bisa disucikan, najis. Termasuk najis adalah kotoran dan juga kencing dari hewan. Itu semuanya najis. Meskipun dari hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya sekalipun itu najis. Kemudian kemarin sudah dibahas juga manakala ada bebijian yang ditelan oleh hewan, kemudian dimuntahkan atau keluar dari jalan belakang BAB dalam kondisi biji-bijian itu utuh tanpa perubahan sedikit pun, maka biji-bijian itu dihukumi mutanajis, artinya kena najis, bukan najis, sehingga tinggal dibasuh boleh dimakan.
Maka praktek kopi luwak itu, yang penting kopi itu ketika masuk ke dalam, ditelan oleh luwaknya, kemudian keluar, entah dimuntahkan ataupun lewat BAB, keluarnya kopi itu, biji kopi itu, dalam kondisi kahalihi qoblal bal'i. Seperti kondisi kopi itu sebelum ditelan. Artinya batasannya bihaitsu law zuri'a nabata. Dengan gambaran, andai kata biji itu ditanam, maka biji itu akan tumbuh. Maka kalau kondisinya seperti itu, biji-bijian itu dihukumi tidak najis, tapi mutanajis, kena najis. Maka yusalu wa yukalu, tinggal dibasuh, boleh dimakan. Yes. Berbeda halnya ketika kondisinya biji-bijian itu ketika ditelan dengan setelah keluar itu sudah beda. Terus mengalami perubahan. Itu kemarin pembahasan biji-bijian. Selain biji-bijian, konsepnya pun hampir sama. Pemakai nguntal pentol ngono ya ngono. Hah? Nguntal pentol, gak ngunyah loh ya, tidak mengunyah. Menelan, pentol wungkul diuntal, langsung melbu. Utawa puyu. Hah? Nuku ndok puyu langsung diuntal, melbu. Lek ndok PT kan gak mungkin Pak, gede ya. Ndok puyu melbu langsung wungkul, tanpa dikunyah sama sekali, ditelan dalam kondisi utuh. Kalau nanti keluar gimana Gus? Yang penting keluarnya tidak berubah sedikit pun dari kondisi sebelum ditelan, maka itu dihukumi mutanajis. Tinggal dibasuh, dimakan boleh. Awet. Puyu telu kena kayak seminggu. Krasa wareg tapi barangnya pancet. Melbu sorong banyu, metu umbah maneh, melbu maneh, sorong banyu maneh. Terus ngono wis. Kemudian sekarang wa madhiyin bi mu'jamatin lil amri bi ghasli dzakari minhu wa huwa ma'un abyadu au asfaru raqiqun yakhruju ghaliban inda thawrani syahwah bi ghairi syahwatin qawiyah. Selanjutnya yang termasuk perkara najis adalah madhi. Madhi itu cairan putih atau kalau enggak putih biasanya semi kuning. Ya. Madhi itu adalah ma'un abyad au asfar. Cairan putih atau kekuningan. Biasanya rokik. Rokik itu cair. Cair. Di mana pada umumnya madhi itu keluar ketika syahwat itu mulai naik tapi belum pada puncaknya. Madhi itu cairan putih atau kuning yang keluar pada saat syahwat itu mulai naik tapi belum pada puncaknya. Jadi misalkan ada laki-laki sama perempuan berhubungan suami istri. Maka sebelum air mani keluar, itu biasanya keluar madhi, Pak. Sebelum keluar mani itu biasanya keluar madhi. Lah madhi ini yang bermasalah hukumnya najis. Maka meskipun berhubungan suami istri itu misalkan keluar mani kan berarti suci toh, nggak ada najis. Berarti kalau begitu cukup mandi besar saja, tidak perlu disucikan bajunya. Oh, enggak bisa. Tetap wajib disucikan karena biasanya sebelum keluar mani itu keluar madhi terlebih dahulu. Cairan putih ataupun cairan kekuningan yang cair yang itu keluarnya biasanya pada saat syahwat itu mulai naik tapi belum pada puncaknya. Kalau sudah pada puncaknya keluarnya mani. Itu hukumnya najis. Wawadiyin wa huwa ma'un abyad kadirun sakhinun yakhruju ghaliban akibal bauli au inda hamli syai'in saqilin. Kemudian yang termasuk najis juga adalah wadi. Wadi itu cairan putih yang keruh ya, butek itu keruh ya. Cairan putih keruh yang kental biasanya keluar setelah kencing atau keluar setelah berkegiatan berat. Biasanya mari angkat-angkat abot kerja payah ya. Ada keluar cairan putih keruh kental, itu namanya wadi. Pokoknya madhi, wadi itu selain mani itu hukumnya najis. Wadamin hatta ma baqiya ala nahwi azmin lakinnahu ma'fuun anhu wastathnau minhu al-kabida wat-tihala wal miska walau min mayyitin inin aqada.
Kemudian termasuk najis juga adalah darah. Termasuk daripada najis juga adalah darah. Hatta ma baqiya ala nahwi admin. Bahkan sekalipun darah-darah yang tersisa di atas tulang. Kamu tahu ya, biasanya di tulang itu ada darah, Pak. Biasa itu ini model itu. Koyo ngerti marus, Om? Ngerti marus? Gak ngerti marus saya kira. Nep ngerti marus, Nep? Ya Allah. Kau biasanya tuku PT, tuku ayam. Iku pas balungan, ono jeglongan ngene rada jeru. Iku kan ono koyo ati biasa. Ngerti? Ngerti? Ya Allah. Kowe tuku ayam ya, kamu beli ayam. Kamu makan ayam. Biasanya kalau pas tulang, maro ono cekungan rada jeru ngene iki, iku biasanya nang kono koyo ono ati nih. Paham? Som. Kok iso som iki lho? Marus, Mbak. Tapi ngerti marus parane? Kowe taman ayam ora ta jane? Ayam ya, ayam. Ayam itu biasanya ono tulang begini, tulang. Baru ono nyekung ini, seret gini. Rada nyekung ini. Ya Allah. Itu jenenge marus. Dah, biasanya mohon maaf, ayam itu kalau masaknya kurang matang, itu akhirnya masih memerah, paham ya? Masih memerah. Itu namanya hatta ma baqiya ala nahwi admin. Bahkan darah yang tersisa di atas tulang belulang sekalipun itu hukumnya juga najis. Maras. Oh, di tempatnya orang-orang namanya maras. Kayak nanggonku jenenge marus, ora enek maras nang. Marus di sini. Beda nama. Bahkan bukan marusnya loh, saya nggak ngomong marus loh ya. Saya nggak ngomong marusnya. Saya ngomong itu biasanya di marus itu, nempelnya marus itu, kalau gorengnya atau ngerebusnya ayam itu kurang matang, itu akhirnya masih ada kemerah-merahan yang tersisa, paham ya? Lah kemerah-merahan itu adalah darah yang tersisa di atas tulang belulang, dan itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Tapi lakinnahu ma'fun anhu. Tapi darah yang tersisa di atas tulang belulang itu dihukumi ma'fu. Karena sulit dihindari. Najisnya najis, tapi ma'fu. Paham ya? Boleh sak darah ya gak kena, Mbak. Masih ada darahnya. Repot. Sosis sones bu. Iku sapi wongkol lho, Net. Loh, kadang ora percaya sosis sonep kuwi. Terus sapi wongkol mlebu kabeh. Sekarang dipilah-pilah iku wis. Mlebu kabeh nang penggilingan. Nah, aku repot. Saya enggak bahas itu. Saya bahas bahwa darah itu hukumnya najis. Bahkan ma baqiya ala nahwi adbi. Bahkan darah yang tersisa di atas tulang-tulang itu, tersisa itu juga hukumnya najis. Cuma itu dimaafkan. Dari sekian bentuk darah itu yang dikecualikan, artinya tidak dihukumi najis, itu cuma al-kabid satu. Hati kan darah toh, Pak. Tapi dihukumi tidak najis. Kemudian wattihal, limpo bahasa Indonesia apa? Limpa. Ya wis sakar pula. Belimpo, limpa. Pokoknya attihal itu hukumnya juga tidak najis. Wal miska, dan juga minyak mesek. Minyak mesek itu hukumnya suci. Meskipun minyak mesek itu darah. Kamu tahu mesek itu darah, Pak? Loh, kok ini dikandani kok ora percaya. Mesek itu darah. Makanya dalam syair apa namanya itu? Syair bahasa Arab itu, mesek itu fa innahu ba'du damil Ghazali. Dalam syairnya, kalau tidak salah itu ada di syair Balaghah. Mesek itu fa innahu ba'du damil Ghazali. Mesek apaan ya? Tidak terjeda. Terjeda tak?
Masih terjeda? Masih terjeda? Halo? Masih terjeda? Masih apa enggak? Aman? Jadi mesik itu dalam syair-syair balaghah itu fa'innahu ba'du damil ghazal. Mesik itu adalah darah daripada ghazal. Kamu tahu ghazal? Ghazal itu kijang. Jadi mesik itu darah kijang. Tapi itu enggak najis. Jadi pengecualian. Darah itu semuanya najis kecuali satu al-kabid, hati. Kedua at-tihal, limpo. Yang ketiga adalah mesik, itu enggak najis. Itu suci hukum. Wal alaqah. Termasuk yang dikecualikan artinya tidak najis adalah darah segumpal. Kalau ada darah segumpal, ya ono getih sak kepel, itu kan kudune, Pak. Darah itu ya mestine najis, tapi itu tidak dihukumi najis. Wal mudghah, atau ada daging segumpal. Daging segumpal itu juga tidak najis. Wala banan kharaja bilauni damin. Termasuk tidak dihukumi najis adalah susu yang keluar dalam bentuk darah. Dengan warna darah. Misalkan ada susu, tapi keluarnya itu putih kemerah-merahan kayak darah. Najis gak Gus? Suci. Wah, dama bidotin lam tafsud. Dan juga darahnya telur yang belum rusak. Darahnya telur yang belum rusak. Belum rusak itu artinya belum basi. Kamu tahu ya? Telur itu biasanya kan jurune kan ono darah-darah lho, ngerti ya? Wis embo parane raru aku. Aku ora tau sekolah ngono kuwi ora paham mau. Pokok darahnya telur, pokok telurnya belum rusak, belum busuk, itu juga termasuk pengecualian sehingga hukumnya enggak najis. Aku raru arane, mbo embrio mbo apa raru. Ngono kok wae. Wa qayhin. Termasuk najis juga adalah qaih. Qaih itu nanah. Itu hukumnya najis. Kenapa kok nanah itu najis? Li'annahu damun mustahil. Karena nanah itu sebenarnya adalah darah yang berubah bentuk. Karena nanah itu adalah darah yang berubah bentuk. Wasodidin. Ataupun sodid. Sodid sama qaih itu beda. Kalau sodid itu nanah wu. Ngerti nanah wu? Ya bahasa Jawa ini nanah wu. Nanah wu itu biasanya keluarnya tidak sendirian, tapi bareng dengan darah. Semi bercampur dengan darah, paham ya? Itu jadinya nanah wu. Bahasa Arabnya sodid. Kalau nanah murni namanya qaih. Kalau darah sama nanah campur, itu nanahnya namanya sodid. Wa huwa ma'un raqiq yukhalitu dam. Cairan encer keputih-putihan kayak nanah begitu yang bercampur dengan darah itu namanya sodid. Itu juga sama, hukumnya najis. Najis. Nah, itu gue gudikan dulu ya. Atau punya penyakit kulit. Najis apa enggak Gus? Najis. Wa kadza ma'u jurhin wa judriin wa naftin intaghayyara. Begitu juga air yang keluar dari jurhin, luka. Cairan yang keluar dari luka. Ataupun judri. Judri itu penyakit cacar. Misalnya cacaran ya. Cacaran keluar air itu namanya ma'u judri. Itu juga najis hukumnya. Najis. Wa naftin. Ataupun air yang keluar dari pelentingan. Luka bakar itu loh kemarin. Luka bakar. Ya. Kowe kenaan moro-moro rokokmu meletik. Rokok saya kan meletik kabeh to, Pak. Sampurna meletik kok. Sedot tas. Tuh bakar-bakar ya. Tas. Soalnya bakar-bakar tas. Belentung. Dijojo jes keluar. Itu namanya ma'u naftin. Itu juga najis hukumnya. Sama. Pokoknya air luka, air cacar, air seperti itu, luka bakar, itu semuanya najis. Intal ghayyaro. Kalau mengalami perubahan. Tengok nih. Air luka, air cacar, air pelentingan, itu dihukumi najis. Kalau mengalami perubahan. Wa illa fama'uha tahirun. Tapi kalau tidak mengalami perubahan, artinya steril, tetap sesuai, bersih ngono kae, maka dihukumi suci. Maka dihukumi suci. Wa qai'i ma'iddatin wa illam yataghayyar. Wa huwa ar-raji' ba'dal wusuli lil ma'iddati walau ma'an. Selanjutnya, ini penting dirungok nih. Penting dirungok nih, khususnya yang sering mengalami.
Termasuk dihukumi najis adalah qai'i ma'iddah. Muntahan yang keluar dari perut. Muntah itu Pak, ada yang dari sini. Dari sini, dari sini, ada dari sini. Kalau muntahan itu dari perut namanya qai'i ma'iddah. Muntahan yang keluar dari perut itu hukumnya najis. Wa ilam yataghayyar, meskipun tidak mengalami perubahan. Sale yo, misal gue tak kandani. Gue gak tahu ngombe kopi. Kamu gak pernah minum kopi. Ditawari teman kamu kopi, nep. Gak penak karo sing nawani ya. Akhirnya karo sana diombe. Begitu kopi itu masuk, tapi masuknya gak di sini loh Pak. Masuk sampai sini, balik, keluar. Bentuknya kayak kapal api, gak berubah belas. Cara koncone gelem ngombe lo rasanya persisian kapal api. Meskipun tidak mengalami perubahan, kalau muntahan itu bermula dari ma'iddah dari perut, itu hukumnya najis. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Jadi muntahan yang berasal dari perut itu meskipun tidak mengalami perubahan, itu dihukumi najis. Wa huwa ar-raji' ba'dal wusuli lil ma'iddati walau ma'an. Muntahan yang kembali dari perut, artinya sudah sampai perut, keluar. Meskipun berupa air jernih sekalipun, itu dihukumi najis. Itu dihukumi najis. Kowe tuku es teler, wongkul jan, Pak. Gak tawar bobi, mutah. Metune es teler jan. Cara didol mana nang bakul es teler sik payu kuwi. Kok cara wong ora ro critane kuwi. Misale lho, itu najis hukum. Pokok qai'i ma'iddah, muntahan yang keluar dari perut itu hukumnya najis, meskipun tidak mengalami perubahan. Ammar raji' qabla al-wusuli ilaiha yaqinan aw ihtimalan fala yakunu najisan wala mutanajjisan. Tapi kalau muntahan itu keluarnya tidak dari perut, artinya belum sampai ke perut, maka tidak dihukumi najis dan tidak dihukumi mutanajjis. Apa Zul? Mau Zul? Hah? Kalau belum sampai ke perut, maka muntahan itu tidak dihukumi najis, juga tidak dihukumi mutanajis. Kamu minum kopi, belum sampai ke perut, baru di tenggorokan. Mutah. Wadah, ono mana nang plastik. Kayak ini kancamu rapopo, ra najis. Enggak, ini bahas najis loh Pak. Saya enggak bahas najis loh. Enggak masalah gelem, enggak gelem, ya bahasku ya. Jadi kalau muntahan itu tidak berasal dari perut, artinya apa yang kita muntahkan itu belum sampai perut, baik secara yakin ataupun secara dugaan, maka apa yang keluar padahal belum sampai ke dalam perut itu tidak dihukumi najis dan tidak dihukumi mutanajis. Titik. Paham? Khilafan lil qaffali. Berbeda dengan pendapat yang dinyatakan oleh Imam Qaffal. Imam Qaffal berpendapat apa, Gus? Imam Qaffal berpendapat bahwa apapun yang dimuntahkan meskipun belum sempat sampai ke dalam perut itu dihukumi tidak najis tapi mutanajis. Apa Zul? Menurut Imam Qaffal, kalau muntahan itu tidak sampai ke perut tidak dihukumi najis tapi mutanajis. Jadi kalau menurut Imam Qaffal, Pak, kalau ada minuman, makanan apapun masuk ke dalam tenggorokan kita, kalau itu belum sampai ke perut kemudian keluar menjadi koi, menjadi dimuntahkan, maka hukumnya memang tidak najis tapi mutanajis menurut Imam Qaffal. Tapi kalau menurut kitabnya Fathul Mu'in kan mengatakan tidak najis juga tidak mutanajis. Paham ya? Paham ya? Bedanya perbedaan pendapat itu. Wa afta syekhuna anna as-sabiyya idza tuliya bitatabu'il qai'i ufiya an thadi ummihi ad-dakhili fi fihi. Berarti dari kesimpulan itu, apapun yang sudah masuk ke dalam perut, ketika keluar, dimuntahkan, maka itu menjadi qai'i ma'iddah, muntahan yang berasal dari perut yang dihukumi najis. Sekarang pertanyaannya, bagaimana anak kecil, Gus? Anak kecil kan nyusu toh Pak, mentil toh Pak. Anak kecil iki padha beda mbek awak dhewe. Awak dhewe iki ngombe ngene. Tekek. Lah arek cilik ku gak ngengem, ngerti ngengem aku ya? Hah? Ngerti ngengem ya? Ngene terus, ngono terus, gak ucul blas. Lah, anak kecil itu biasanya kalau pas nyusu sering gumoh. Ngerti gumoh we?
Mbok baca di siapa gumoy raro. Mukok bopo, muntah boy. Ada susu yang sudah masuk ke dalam perutnya, itu kemudian dia muntahkan. Dimuntahkan kemana? Yo kepada payudaranya ibunya itu yang sedang dia susui. Lah sekarang pertanyaannya, berarti kalau konsepnya koi imaidah, apa yang dimuntahkan dari perut itu najis, berarti pendili wong wedok sing nyusoni ku najis. Lah kan ngono, Pak? Paham mesti ya? Paham mesti. Kenapa kok dihukum najis, Gus? Lah piye? Wong kena gumohane. Wong gumohane arek cilik iku teko weteng misalnya ya. Kalau dari perut otomatis koi imaidah kan otomatis najis. Kalau najis berarti kalau kena situ ya najis kan begitu. Lambe-lambe arek cilik ya najis kan? Karena kena susu yang dia muntahkan dari perut itu tadi. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Tapi, ono tapi nih. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berfatwa annahu idabtuliya bitatabu'il qai'i, kalau ada anak kecil memang sering yang namanya gumoh, sering mutah, sering loh tatabu, selalu dan selalu gumoh, maka itu nanti sadi ummihi, payudaranya, putingnya ibunya yang sedang menyusui itu hukumnya dimakfu. Sebenarnya najis tapi dimakfu. Lah piye? Mosok ben nyusoni diumbah ngene. Kan ya ora to, Pak? Hah? Dimakfu. Sebenarnya najis tapi dimakfu. Kenapa dimakfu? Karena ubtuliya bitatabuil qai. Anak kecil ini kerap kali, sering kali mengalami yang namanya gumoh. Lek gumoh jarang-jarang gak iso dimakfu, dibasuh. Paham ya? Karena anak cilik ku dhewe-dhewe to, Pak. Ono sing gumohan. Ono sing gak tahu gumoh, moro-moro gumoh. Lek kuwi najis, gak iso dimakfu. Enggak tahu gumohan njaluk dimakfu barang. Paham ya? Tapi lek anake gumohan, isuk nyusoni gumoh. Mau marun gumoh maneh awan, sore, bengi, ngono terus. Anyu cari terus lah ganti terus daster malian. Entek daster piro kapene. Nah, itu nanti dimakfu yang. Jadi, tetap pada konsep bahwasanya apa istilahnya itu? Apapun yang dimuntahkan oleh seseorang dari perut, yang keluarnya dari perut itu dihukumi najis. Meskipun anak kecil, gumoh keluarnya dari perut itu dihukumi najis. Maka kalau itu mengenai payudara dan putingnya ibu yang sedang menyusui, maka puting dan payudaranya pun dihukumi najis. Kecuali bila mana itu sering terjadi, maka dihukumi dimakfu. Tapi dimakfunya khusus ibunya yang menyusui. Dimakfunya khusus putingnya ibunya. La an muqabbilihi au mumasihi. Tidak dimakfu dari orang yang mencium anak kecil itu, ataupun orang yang mencium ya Allah ya Rabbi ya Karim anak kecil itu. Jadi ngene Pak, arek cilik iki mau lambene kan blepotan. Yes? Arek cilik mau lambene blepotan Pak ya, kena gumoh. Gumoh kan najis karena keluar dari perut. Untuk putingnya ibunya dimakfu karena itu kerap kali terjadi. Tapi untuk orang yang mencium bayi ini, kene diambung bayi ini, ya, diambung, kan ono anu nih Pak, ono gumohan nih, maka itu nanti tidak bisa dimakfu. Jadi lambene sing ngambung najis. Tuh, apa bedanya Gus? Kok pentili sing nyusoni gak najis, kene najis? Kono bendino, kowe ambung-ambung salahmu dewi, paham itu ya? Kalau yang menyusui nggak bisa lepas, artinya udah nyusui gumoh, gak iso. Lek kue gak ngambung iso, apa ngambung barang, ngono lho. Maka untuk yang muqabbil ataupun mumasi, yang menyentuh dan yang mencium bayi ini yang sedang gumoh dihukumi tetap najis, tidak dimakfu. Tapi untuk ibunya, payudara dan putingnya itu dihukumi makfu. Paham bedanya ya? Kemudian wakamir rotin. Wala bani ghairi ma'kulin illal adamiyah. Kemudian termasuk sesuatu yang najis juga adalah mirrah. Mirrah itu peru. Peru apa peru toh? Aku ora ngerti kok. Iya nggon pahit-pahit lho. Peru. Peru apa peru? Lek peru negara yo. Raru aku. Raru bahasanya.
empedu jadi wong-wong. Ya, empedu. Aku masih muni Peru kan ya ora keliru ya. Lah mulutnya bayinya harus disucikan. Ya, mulutnya bayinya harus disucikan. Yang dimakfu itu pentilnya ibunya itu dimakfu. Karena itu sering, kerap kali terjadi itu dimakfu. Kemudian termasuk yang najis juga adalah peru, empedu. Ataupun susunya hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Ya, ada hewan apapun yang tidak halal dimakan dagingnya, itu susunya najis. Kecuali manusia. Manusia itu kan nggak halal dimakan dagingnya, tapi susunya suci. Ngomong Faizul sama tuh susunya nggak najis, suci. Wajir roti nahwi bairin. Begitu juga najis adalah jirroti nahwi bairin. Gayeman, ngerti gayeman waro? Gue ngerti gayeman. Gue ngerti gayem. Ngerti gayem? Nyelep. Ngerti nyelep? Nyemil. Untuk iki demenane gayem, Mbak, tanannya. Gayem. Apa bahasa Indonesia raru aku gayem. Nyemil ya nyemil. Lek nyemil kan buang, Pak. Lek unta iku gayem jenenge. Mbak bahasa Indonesia apa raru aku? Gayem. Gayem kok gayem. Gayem. Apa nyeko iku? Enggak, nyeko iku berseni iku jenenge nyeko. Nyelep, lek wong nyelep. Cara Pak Izil ditelok kacang entek sak toples. Nah, iki jenenge nyelep. Itu lek unta jenenge gayem. Lah, gayemane unta itu hukumnya najis. Jadi unta ngunyang rumput misalnya ya. Nah, itu gayemane unta itu juga sama, hukumnya najis. Amal maniu fatahirun khilafan limalikin. Kalau untuk mani itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya suci. Berbeda dengan mazhabnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwasannya mani itu hukumnya najis. Tapi saya ingatkan ya, kalau setelah berhubungan suami istri pakaiannya ganti. Jangan dianggap wah suci, wong mani ya suci. Masalahnya biasanya sebelum mani keluar itu ada selain mani yang ikut keluar. Menurut masalah itu. Wa kadzabal ghamu ghairi ma'iddah min ra'sin aw sadrin. Begitu juga sama dengan mani, artinya sama dengan mani berarti hukumnya suci adalah riya. Riya itu apa? Bahasanya riya apa? Ludah. Kok ludah? Ludah gitu, dahak. Pinter wong-wong gitu. Begitu juga sama dengan mani, dahak. Dahak itu hukumnya suci. Pokok bukan dahak yang bersumber dari perut. Lalu bersumber dari mana, Gus? Min roksin. Dahak dari kepala. Ausodrin atau dahak dari dada. Dahak itu metune itu kon dindi, Pak. Kena dirasakno, paham ya? Kalau dahak itu dari kepala, kok biasanya kerasa ora? Ana teko irung ngene, sleng, mlebu nang lambemu, wedok nih, itu suci. Karena itu enggak dari perut. Paham ya? Pokok dahak itu tidak bersumber dari perut, hukumnya suci. Entah itu min sadrin dari dada atau dari kepala, hukumnya suci. Tapi kalau dari perut hukumnya najis. Titik. Pokok intinya kata kuncinya, kalau dari perut pasti najis. Tapi kalau selain dari perut suci. Wa ma'un sa'il lah ini. Sekarang pertanyaannya, kalau semua yang dari perut itu najis, Gus. Pertanyaannya kalau air liur gimana? Iler. Ma'un sa'il. Begitupun hukumnya suci. Ma'un sa'il. Air yang mengalir. Min famina imin. Dari mulutnya, bibirnya orang yang tidur. Faizul sedang tidur, ada air mengalir sungai. Yang membasahi peta-peta. Itu hukumnya suci. Walau natinan, masih abune badeke dak ukur. Hah? Soalnya turu jarak 3 meter. Abu apa ya? Gak apa-apa. Ternyata ada sungai sedang mengalir. Membasahi bumi. Dan peta-peta yang ada. Itu hukumnya suci tangannya. Suci. Duh, masa suci, Gus? Suci. Ma'un sa'il. Air yang mengalir dari mulutnya, bibirnya orang yang sedang tidur. Walau natinan. Meskipun bacin. Busuk. Busuk. Au asfaro.
Meskipun rupanya tidak seperti air ludah. Lek itu kan bersih ya, jernih ya. Masih warnanya kekuning, kemerahan, kecoklatan. Tetap hukumnya suci. Catatannya satu. Malam yatahaqqaq annahu min ma'iddah. Yang penting air liur itu tidak bersumber dari perut. Kalau dari perut hatam, mohon maaf. Lek teko lambe tok ngene, metu rupanya koyo kena beng-beng, coklat gak masalah. Mas ambune badek sak RT ambu gak masalah. Pokok tidak dari perut hukumnya suci. Yes. Pokok tidak dari perut hukumnya suci. Yang bermasalah itu kalau dari perut. Kalau keluarnya dari perut masih putih bening kayak banyu aqua, gak ambu blas, najis. Tapi kalau tidak dari perut, meskipun batang ambune, masih kelire kayak mari mangan beng-beng. Ngerti mari mangan beng-beng ya? Marungi duduh, lah kelire kan ngono kae. Tetap hukumnya najis. Najis. Pokok kalau dari perut najis. Kalau tidak dari perut, meskipun warnanya bagaimana, baunya bagaimana, tetap hukumnya suci. Yes. Illa mimman ubtuliya bi fayu'fa anhu wa in katsura. Tapi meskipun yang bersumber dari perut itu dihukumi najis, kalau orangnya ubtuliya bi selalu dan selalu, maka dia dimakfu ilernya meskipun itu banyak. Rong gelas Gus, teko weteng, tapi bentur itu. Ya apa? Beser jare. Beser ki manuk, Mbah. Lek lambe ki ra beser. Lho apa iki iki? Beser kok iler. Beser ki manuk. Lek manuk ketes-ketes ki beser. Lek lambe ki ra beser. Alam bomba, beser kok teko lambe. Subhanallah. Kira beser iki. Kerane wae nukokne. Kerane wae nukokne. Makane ketes terus ki. Oh, bocah kok. Beser jadi. Kalau untuk orang-orang yang selalu mengalami itu, meskipun banyak, meskipun itu keluarnya dari perut, maka hukumnya dimakfu. Bukan nggak najis loh, Pak, tapi dimakfu. Ya, bukan tidak najis, tapi dimakfu. Tapi yang perlu kamu ingat, tentu dimakfunya ya untuk orangnya sendiri. Lagi kancane siji. Dadi gak sing iler iki mau Faizul, sing dolet sanad siji hukum, mohon maaf. Karena yang ubtuliya bi, yang mendapatkan cobaan itu ya Faizul. Soalnya kan melu-melu. Kok dolet gini hasil cerita ini. Gak bisa, gak dimaaf. Paham ya? Paham ya? Wis. Begitu. Kemudian warutu batu farjin. Pun Pak. Nah, guys. Maghrib kok. Sampai riyen lanjut besok. Ila akhiri wallahu a'lam bishawab.